Terkadang realita memang membuat patah hati, hingga membuat kita sulit bangkit lagi. Tapi rasanya sayang sekali, jika hidup yang cuma sekali ini hanya dipakai untuk meratapi. Mungkin sudah saatnya untuk melangkah lagi. Kali ini saya berkesempatan untuk melangkah ke salah satu gunung terkenal yang ada di Jawa Tengah, yaitu Gunung Sindoro. Awalnya, Kesar yang merupakan kawan melangkah kali ini mengajak saya untuk mendaki ke sana. Setelah dicek, ternyata tabungan saya cukup, waktu ada, tubuh sedang sehat, dan tanpa pikir panjang, ajangan tersebut langsung saya terima. Oh iya, selain Kesar, kawan melangkah kali ini ada Surya, Cimong, dan juga Wiko. Kami semua berkumpul di flyover Cikarang. Rencananya, kami akan menaiki bis jurusan Cikarang menuju Wonosobo. Tepat jam 8 malam, bis tersebut datang, dan tanpa basa-basi kita langsung mengemasi tas keril kami dan masuk ke dalamnya. Untuk menyimpan tenaga, kita semua memilih tidur agar saat sampai di Wonosobo dan keadaan fresh dan siap untuk mendaki. Akhirnya kami sampai di Terminal Mendolo yang ada di Wonosobo pada jam 7 pagi. Tanpa berlama-lama, kami langsung melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bis mini ke basecamp Pajero untuk mendaki Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu. Tepat pada jam 8 pagi, kami sampai di jalur Alang-Alang Sewu. Ya, wajah sumringah terpancar dari wajah kami. Pemandangan yang indah, serta banyaknya para pendaki yang hadir, membuat hati kami berdebar dan tidak sabar untuk memulai pendakian. Setelah mengurusi maksi dan mempacking ulang keril kami, pendakian pun kami mulai. Yap, kami memulai pendakian dengan naik ojek. Alasannya ingin merasakan naik ojek di gunung. Sekaligus hemat waktu serta agak males juga sih, karena perjalanan dari base camp ke Pintu Rimba cukup jauh jika ditempuh dengan jalan kaki. Dengan naik ojek, kami hanya butuh waktu 20 menit saja untuk sampai ke Pintu Rimba. Memang abang-abang tukang ojeknya top banget deh, gak kenal takut, gas terus. Sesampainya di Pintu Rimba, kami langsung berdoa demi kelancaran serta keselamatan selama mendaki. Hati pun makin berdebar-debar. Sindoro, permisi, kami datang. Setelah 15 menit berjalan, kami berhenti di patok 2. Karena saya pendaki lambat, jadi banyak istirahatnya. Untung kawan saya mengerti, the best deh pokoknya. Oh iya, ini uniknya Gunung Sindoro. Di sini ada 20 patok sebagai penanda dan 4 pos yang bisa digunakan untuk istirahat. Yap, setelah nafas mulai teratur, kami melanjutkan perjalanan kembali. Setelah 45 menit berjalan, akhirnya kami tiba di pos 1. Namun kami memilih lanjut berjalan karena sudah lama beristirahat di patok 2 tadi, dan memutuskan untuk beristirahat di patok 7 yang merupakan sumber mata air di Gunung Sindoro.
Akhirnya setelah menahan dahaga, kami sampai di patok 7. Di sana kami langsung mengisi botol kosong dengan air. Kami pun minum banyak air dan mengisi tenaga di sana. Diiringi tawa dan canda, kami menikmati waktu istirahat. Tidak usah terburu-buru, pelan-pelan saja, nanti juga sampai. Karena jika dipaksakan berjalan dengan keadaan tubuh yang lemas, nanti bisa jadi bahaya. Jadi santai saja. Itulah yang ada di pikiran kami. Jika lelah, lebih baik berhenti sejenak untuk istirahat bersama dan berjalan kembali bersama. Setelah melewati anak tangga dan tanjakan yang semakin terjal, akhirnya kami sampai di pos kedua. Waktu yang kami tempuh dari pos 1 ke pos 2 sekitar 1 jam. Di pos 2 ini bisa digunakan juga untuk berkemah, tetapi kami memilih untuk berkemah di pos 3 saja, karena di sana memang menjadi tempat terakhir untuk berkemah dan lebih dekat dengan puncak. Selain itu, pemandangannya pun katanya lebih bagus di pos ketiga. Kami pun tidak beristirahat lama di pos kedua, karena cuaca sudah mulai mendung dan kami tidak mau kehujanan di jalan dan ingin segera ke pos 3 untuk mendirikan tenda. Akhirnya yang kami takutkan terjadi, hujan turun dengan derasnya. Tapi kami tidak khawatir karena kami membawa jas hujan. Memang jas hujan ini perlu dibawa walau sedang musim kemarau, karena cuaca di gunung sulit ditebak, seperti kamu yang selalu memberikan kode yang sulit saya tebak. Benar saja, cuaca di gunung sulit ditebak. Ternyata setelah 15 menit berjalan, hujan berhenti dan cuaca menjadi panas. Kami pun membuka jas hujan dan kembali melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan 1,5 jam dari pos 2, melewati tanjakan yang curam serta cuaca yang tidak menentu, akhirnya kami sampai juga di pos ketiga. Yap, di pos ini kami memutuskan untuk mendirikan tenda, tentunya untuk beristirahat. Di sana juga sudah banyak terlihat para pendaki lain yang sudah mendirikan tenda. Oh iya, pada saat simak sih dijelaskan pada pos ketiga ini masih banyak berkeliaran babi hutan. Jadi kami disarankan untuk menggantungkan logistik kami di pohon agar tenda tidak diserang oleh babi yang sedang mencari makan. Setelah tenda sudah berdiri, kami pun memasak makanan dan membuat kopi untuk mengisi perut yang kosong dan menghangatkan badan. Ternyata menu makan kami kali ini adalah burger. Waduh, di gunung kok makan burger ya? Memang sesuatu banget deh untuk saya yang jarang makan burger. Setelah makan ternyata hujan kembali turun dan semakin deras. Kami pun memutuskan untuk langsung tidur untuk mengisi tenaga agar siap untuk summit attack pada jam 2 pagi nanti. Jam 2 malam udah bangun siap-siap buat summit. Semoga aja sampai atas. Salah satu kawan yang bernama Wiko ternyata tidak bisa ikut summit attack karena kakinya sakit dan memilih untuk tinggal di tenda. Tersisa saya, Kesar, Surya, dan Cimong. Kami berempat langsung melakukan sarapan dan berdoa lalu memulai perjalanan kembali untuk menuju puncak. Setelah berjalan 45 menit sampailah di pos keempat. Trek yang makin curam membuat fisik kami kelelahan. Kami pun melihat peta untuk memastikan sudah berapa dekat dengan puncak. Ternyata masih cukup jauh. Tentu ini menjadi rintangan sangat berat. Trek curam, gelap, serta licin menjadi hambatan yang menguras fisik dan mental. Namun semua kelelahan berubah menjadi sebuah semangat. Hal ini dikarenakan kami melihat matahari terbit yang sangat cantik. Kami pun berhenti sejenak untuk menikmati keindahan ciptaan Tuhan tersebut.
Sinarnya mulai menerangi Gunung Sumbing dan gunung yang ada di sekitarnya. Tentunya momen ini sangat sayang untuk dilewatkan dan akan menjadi kenangan yang manis untuk kami. Tapi pendakian belum berakhir. Kami harus melanjutkan berjalan ke depan untuk menggapai puncak. Walau di belakang sangat indah, tapi tujuan kami ada di depan sana. Semakin tinggi, maka udara semakin menipis. Trek yang tadinya diselimuti oleh pohon sudah menjadi hutan mati. Yang tadinya tanah sudah menjadi trek batu yang sangat curam. Dengan sisa-sisa semangat yang ada, kami mendaki. Perlahan-lahan, saling menyemangati, dan pada akhirnya kami berhasil sampai di puncak Gunung Sindoro. Pendakian ini menjadi langkah baru untuk saya. Sindoro menjadi gunung di Jawa Tengah pertama yang saya daki. Selalu ada ketakutan untuk memulai langkah baru. Ketakutan akan kegagalan karena adanya bayang-bayang di masa lalu. Tetapi langkah baru harus dicoba. Karena setelah melakukannya, ternyata banyak keindahan yang menunggu di depan. Perjalanan ini mengajarkan saya untuk bergerak dengan langkah baru dan meninggalkan segala ketakutan yang ada di dalam diri. Jatuh bangun, rasa lelah, dan mau menyerah pasti dirasakan. Tetapi rasanya lebih baik mengambil langkah baru ke depan daripada menunggu sesuatu yang sudah menyakiti hati. Saya Iksan akan terus melangkah lagi.